مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahami ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, kita langsung halaman 63. Halaman 63 bab 12. Apa bid'ah itu? Ya, soalnya kalau bahas Ramadan, kita nanti kalau ketemu Ramadan bahas itu nggih. Saniki sik Maulid Nabi. Ya, Rabiul Awal. Kalau ketemu Ramadan, kita kaji yang Ramadan di depan ini. Kita loncatin sampai bab 12 nggih. Sebelum bahas ini, kebalikan bid'ah itu apa, Bu? Pak? Sunnah. Nah, kalau orang tidak ngerti sunnah, itu biasanya main memvonis. Titik-titik bid'ah, istighosa bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid nabi bid'ah. Itu karena kebodohannya. Karena gak ngaji di Prima Husada Sabtu ngeten iki. Sehingga bodoh dipelihara. Andaikan ngaji, insya Allah tambahan ilmu. Jadi gak mudah membid'ahkan orang. Karena wawasannya luas. Nah, makanya sebelum kula bicara tentang bid'ah, kebalikan bid'ah itu sunnah. Lah sunnah itu dibagi 3, Pak. Ada sunnah qauliyah yang diucapkan Nabi, ada sunnah fi'liyah yang dilakukan, diamalkan oleh Nabi. Yang ketiga, ada sunnah namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah apa, Pak? Takririyah, persetujuan Nabi. Masya Nabi tidak mengucapkan, masya Kanjeng Nabi gak sempat ngelakoni, tapi ono sahabat ngelakoni terus Kanjeng Nabi setuju. Berarti sunnah takririyah. Paham ya? Ya. Biar tidak kok orang sakniki niku ngomongin ngeten. Pokoke gak dilakoni Nabi bid'ah. Lah itu kocluk niku. Orang bodoh itu. Pokoknya gak diucapno Nabi, gak diperintah Nabi, pokoknya gak dilakukan Nabi, gak dicontohi Nabi, bid'ah. Nah, itu kocluk nih, Bu. Orang bodoh. Napa kok bodoh? Karena tidak ngaji di Prima Husada. Ayo kita ngaji biar tidak memelihara kebahlulan. Baik, tak ulangi. Sunnah ono telu. Ono qauliyah yang diucapkan Nabi, ada fi'liyah, sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan Nabi. Masya Nabi gak ngucap no, gak merintah no, tapi Nabi juga tidak ngelakoni, tapi ono sahabat ngelakoni, ya orang soleh ngelakoni, Nabi setuju, itu juga sunnah, namanya takririyah. Ya, paham nggih? Tuh biar kita berwawasan luas dulu. Bicara sunnah dulu. Jadi bukan tidak tentu, belum tentu
yang tidak diucapkan Nabi, tidak diperintah Nabi, Nabi sendiri tidak ngelakoni, itu belum tentu bid'ah. Bisa jadi sunnah, tapi sunnah yang ketiga. Paham sampai di sini? Monggo pun pulang. Lakon paham. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengaji apa bid'ah itu. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, annan nabiyya, jenengan paringi harokat sih. Tak ono harokat niku. Jenengan paringi harokat. An Abdillahi bin Mas'ud, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam apa wasallim? Wasallam apa wasallim? Hah? Wasallam. Napa? Oh? Karena di depan sallallahu. Tapi le Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Karena di depan sholli. Kalau di depan sholla kayak gini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keliru ini. Pas ngimami tahlil kadang keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Itu kan tanda orang gak ngaji di Prima Husada. Maka ngimami tahlil keliru. Ingat, di mana ada sholla pasti di belakang itu wasallam. Tapi kalau Allahumma sholli maka di belakang wasallim. Paham? Monggo pun Bang Sul. Mungkin paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita beri harokat dulu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala ala wa iyyakum, ala wa iyyakum wa muhdasatul umur, ala wa iyyakum wa muhdasatul umuri. Dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud, kabar niki, hadis niki saking Abdullah bin Mas'ud, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah qala dawuh, ala elingo sira kabeh, wa iyyakum lan ngati-ngati sira kabeh, wa muhdasatul umuri, jok sampai ngelakone hal-hal sing baru. Maksudnya perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran syariat. Ingat, baru, perkara baru yang bertentangan dengan syariat. Paham nggih? Perkara baru tapi bertentangan dengan syariat. Itu namanya bid'ah dolalah. Paham? Bid'ah dolalah. Wa fi kulli dolalatin finnar. Ini yang sering diucapkan oleh ulama-ulama yang mengaku dirinya Wahabiyah. Ya, Wahabi. Iku wae hadise. Kullu bid'atin dolalah wa fi kulli dolalatin finnar. Dia tidak mau mengkaji lagi. Enggak seperti kita ini mengkaji. Ono ilmu niku. Apakah kullu itu bermakna semua, apa bermakna sebagian? Itu ono ilmu nih, Pak. Jadi tidak mentang-mentang hafal hadis kullu bid'atin dolalah wa fi kulli dolalatin finnar. Neraka kabeh awak-awakan iki nggo. Bok nggo neraka. Nggih. Ayo kita kaji. Fa inna sarral umuri muhdasatuha. Muhdasatuha.
Fa inna syarra moko sak temene perkara sing paling welek. Fa inna syarral umuri, karena sak temene perkara-perkara sing paling welek yaitu muhdasatuha, yaitu berbuat sesuatu hal yang baru dalam agama. Berbuat hal yang baru di dalam agama. Contohnya apa, Pak? Salat subuh ping 3. Nah, ini kan nggak ngarang-ngarang kan? Zuhur 3 rakaat. Karena kecapean didiskon 1 rakaat. Dikurangi 1 rakaat. Lah itu jare ini terus nggai-nggai hal baru dalam agama. Itu yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah. Paham? Kalau amaliyah itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, ya, malah mendukung hadis, mendukung Al-Quran, maka itu bukan bid'ah, tetapi tetap dihukumi sunnah. Paham? Nah ini bawahnya itu, Pak, yang sering kita dengar di pidato-pidatonya orang-orang itu. Wa kullu muhdasatin, setiap perbuatan yang baru, bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan sesungguhnya semua bid'ah adalah sesat. Anak terusane, wa kullu dolalatin finnar, saben-saben sing sesat pasti neraka. Ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rokmu nomor 45. Dalam hadis tersebut Nabi menggunakan kata-kata kullu yang secara tekstual diartikan seluruhnya atau semua. Menurut ilmu mantek karya Imam Syekh Muhammad Nur Ibrahim halaman 60, penggunaan kata-kata kullu bukan berarti seluruh bid'ah itu dilarang. Karena yang terlarang adalah sebagian bid'ah saja. Tidak semuanya, bukan keseluruhan yang dilarang itu bid'ah yang secara nyata akan merusak ajaran agama Islam. Coba perhatikan proses di bawah ini. Ya. Saklu awwali daraba itu salisun. Kullu aiba'at bid'atin, kullu bid'atin dolalatun. Kata-kata kullu wa kullu dolalatin finnar, ya, itu bermakna ba'dul bid'ah finnar. Ba'dul dzan ismun. Kullu ithmin yajibu at-taba'adu anhu. Ba'du dhanni yajibu taba'adu anhu. Coba bawahnya perhatikan. Kata kullu tidak selamanya bermakna seluruh atau semua. Namun ada kalanya berarti sebagian saja. Mana contohnya? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqam fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Coba jenengan tingali, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Itu yang digaris bawahi. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Coba Pak perhatikan. Kulla syai'in hayyin, segala sesuatu diciptakan dari air. Benarkah semuanya? Mboten. Gak kabeh diciptakno dari air.
Ono sing diciptakno dari tanah, diciptakno dari barang-barang, apa maneh. Tidak semua diciptakan dari air. Berarti kata kullu itu tidak bisa bermakna keseluruhan, bermakna sebagi. Itu contohnya. Walau ayat ini menggunakan kata kullu, namun tidak berarti semua benda yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dari air. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kok begitu bunyinya? Nikmat yang manakah yang akan engkau dustakan, kan gitu Pak itu. Tapi ada, nanti dicek lagi. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api loh. Jin itu diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti tidak semua diciptakan dari air dong. Maka kata-kata kullu di sini tidak bermakna seluruhnya. Ada sebagian kullu bid'atin dolalah. Sebagian dari bid'ah itu ada yang sesat. Ngono loh. Imam Syafi'i sendiri membagi. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Gitu. Apa bid'ah hasanah itu? Yang tidak dilakukan Nabi. Sholat taraweh 1 bulan penuh ngimami. Nabi ndak, cuma rong dino, rong bengi, terus Nabi di kamar taraweh. Terus di masjid dilanjutkan oleh sahabat. Lah, apakah kalau jenengan murni niru Kanjeng Nabi terus mek rong bengi tok? Kan jenengan taraweh di masjid bersama imam, gitu. Jenengan pingin niru Kanjeng Nabi apa adanya. Wah, aku tak taraweh rong wengi ae. Mari ngono tak singitan di kamar salat dhewe. Napa ngoten? Ini perkara bid'ah tapi tidak bertentangan dengan agama. Kan cuma dilanjutkan oleh Nabi, oleh sahabat. Napa malih? Perkara baru yang tidak bertentangan. Adzan Jumat 2 kali. Siap niku usulane sinten niku? Sahabat Sudirman, Utsman. Sahabat Utsman. Karena manusia semakin banyak sehingga diusulkan adzan Jumat 2 kali. Manfaatnya nopo lek 2 kali, Pak? Ini tak terangno dulu. Kalau adzan Jumat 2 kali, ya, kalau adzan Jumat 2 kali, manfaatnya apa? Kulon jenengan bisa sholat sunnah qobliyah 4 rakaat 2 salam 2 salam, sehingga kulon jenengan tetap istiqomah sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur. Karena katanya siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, al-jum'atu kad-duhri. Jumat itu seperti duhur. Lek duhur ono qobliyah, Jumat yo ono. Katanya sinten? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Beliau kiai di zaman Nabi, Pak. Sering diutus Nabi untuk ceramah kemana-mana. Abdullah bin Mas'ud niki. Beliau dawuh, al-jum'atu kad-duhri. Jumatan itu koyok duhur. Lek duhur ono qobliyah, Jumatan juga ada qobliyah. Biar kulon jenengan istiqomah. Biar istiqomah. Istiqomah apa bau? Qobliyahnya. Jumatan ini lah wajib, Pak. Qobliyahnya itu loh. Dulu pernah saya sampaikan. Fadilai qobliyah apa, Pak? Biyen. Qobliyah duhur 4 rakaat nih loh. Fadilai apa biyen? Dinilai podo karo salat tahajud.
Satu-satunya sholat siang. Orang kalau sering sholat qobliyatad duhri 4 rakaat 2 salam, pahalanya sama dengan sholat tahajud. Yang kedua, orang yang istiqomah sholat qobliyatad duhri 4 rakaat 2 salam, Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Eman boten? Eman. Lho napa kok gak dia lakoni? Lali. Eman. Gak ngelakoni, lali. Dilakoni lek pun semerap ilmu nih. Sanggup insya. Ngaten nggih? Dilakoni Pak Eman. Kan kalau tingali Pak nggih, lek Jumatan niku kalau kadang ningali tiang. Mari adzan pertama wong lho. Pak, wong niku tetep meneng ngeten. Liyane salat kabeh meneng. Tak hitung ono beberapa orang meneng. Batin kula husnudon, kula niku husnudon, bersangka api. Oh, paling wong iki merasa sudah banyak pahala. Merasa wis kakian pahala. Makanya gak gelem sholat sunnah. Padahal kenyataan itu soto. Kenyataan itu soto manusia nih. Paham ya? Lek salipan karo janda, matane gak kedip. Ya Allah, ngono jarene ngaku-ngaku akeh pahalai. Salat to eman. Eman Pak. Lek gak salat eman, ya. Eman. Pun. Lanjut. Ada lagi kata-kata kulluh dalam Al-Quran yang bermakna sebagian. Di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca kemarin ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullah safinatin ghasba. Kata-kata kullah tidak semuanya, tapi sebagian perahu. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, banyak nelayan. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu yang bagus. Maka perahu yang dinaikin Nabi Khidir ini bersama Nabi Musa dibolongin Pak. Dibolongin. Kaget Nabi Musa. Hei Nabi Khidir, apa yang kau perbuat? Ini kalau sampai bolongi bisa karem kita ini. Janganlah berbuat dolim. Belum ngerti dia. Setelah dijelaskan, Nabi Musa, ya. Wa kana wara'ahum malikun, di kono ono raja sing dolim, suka merampas, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tiap-tiap perahu sing apik dipundhut, dirampas. Lah perahu iki cek gak dirampas tak lobangi. Ya. Tiap-tiap perahu, tapi kan tidak semua. Padahal menggunakan kullah, gitu. Berarti pun terjawab lagi. Kullu bid'atin, tidak semua, artinya bermakna sebagian bid'ah itu dolalah. Ada yang tidak dolalah. Napa malih Pak? Yang tidak bid'ah tapi tidak dolalah, tidak tersesat. Napa? Perbuatan bid'ah tapi api. Napa Pak? Yang tidak dilakukan Nabi loh. Tidak diperintah, tidak dilakukan Nabi kan bid'ah tadi ya. Ada yang baik. Napa? Nah Bapak, mengumpulkan Al-Quran dijadikan satu buku. Ada di zaman Nabi. Boten enten. Nabi pernah nurut. Ini atas prakarsa sinten? Sayyidina Umar. Ini prakarsa Sayyidina Umar. Ngomong ke khalifah pertama sinten? Abu Bakar.
Abu Bakar khalifah. Ini kalau ayat-ayat Al-Quran tidak dikumpulkan, dibukukan jadi satu, deloken para penghafal dibunuh oleh orang kafir dalam peperangan. Suwe-suwe entek iki. Suwe-suwe wis entek para penghafal Quran ini. Dibukukan segera. Abu Bakar sik ragu. Aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Diganti oleh Umar. Wis direncanakan matang, Pak. Khalifah Umar nih. Kumpulkan dulu. Sedang kumpulkan, para penghafal disiapkan, sekretarisnya Zaid bin Sabit disiapkan untuk nulis, para penghafal didatangkan, kemudian Quran yang tertulis di pelapah-pelapah kurma, di tulang-tulang onta itu kumpulkan kabeh. Durung sempat ditulis, Sayyidina Umar wafat, diganti oleh Utsman. Nah, sejak Utsman inilah kemudian ditulis, dikumpulkan. Loh, memulainya dari mana? Wahyu kan tidak sekaligus. Niru yang dibaca Nabi. Ya, Nabi itu kalau taraweh itu membaca Quran dari Fatihah, terus Al-Baqarah, terus mari Al-Baqarah apa Pak? Ali Imran. Mari Ali Imran Pak? An-Nisa. Mari An-Nisa Al-Maidah. Ya, mari Al-Maidah apa? Surat Al-An'am. Mari surat Al-An'am, surat Al-Anfal. Kemudian Al-A'raf, terus surat At-Taubah, terus sampai An-Nas. Urutan-urutan ini ya tidak ngarang, tapi memang diberi petunjuk oleh malaikat Jibril. Iki lo urutani. Nah, berdasarkan itu kemudian Quran ditulis. Alhamdulillah. Padahal Nabi tidak pernah nyuruh, tidak pernah memberikan contoh. Tapi barokahnya sampai sekarang kita rasakan. Ya Pak ya. Coba andaikan Quran tidak ditulis, para penghafal banyak yang meninggal dunia. Kira-kira nyampe sini ndak Quran ini? Belum tentu Pak. Maka umat Islam akan kehilangan kitab suci. Paham nggih? Bukan sembokong itu pencarian kitab suci. Paham nggih? Oleh karena itu, kula panjenengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Jajane teko ngono. Maksudnya bersyukur Al-Qur'an dibukukan. Kok jajan jenengan ini? Alhamdulillah Al-Qur'annya bisa dibukukan. Kok pinter sampean? Iki sudah wis entek iki. Suarane wis entek teko, kok pinter temenan. Apa dan bagaimana selanjutnya setelah pariwara berikut ini? Jangan kemana-mana Pak. Saya tidak akan kemana-mana juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ternyata setelah itu kula panjenengan merasakan manfaatnya yang besar, leres nggih. Padahal katanya tadi setiap yang tidak dilakukan Nabi, tidak disuruh Nabi, katanya bid'ah. Pengumpulan Quran dijadikan satu buku, manfaatnya besar. Apa itu juga sesat? Mboten. Berarti bid'ah ada yang hasanah, ada yang baik. Paham sampai di sini? Nah, terus ayat ini, ayat Al-Kahfi tadi itu menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Khidir alaihissalam mengetahui ada seorang raja yang zalim, jahat, suka merampas perahu yang bagus-bagus. Sedangkan perahu yang jelek tidak dirampas. Sehingga perahu yang ditumpangi kedua hamba tersebut, yang dirusak oleh Nabi Khidir itu
agar supaya tidak diambil oleh raja dolim tersebut. Ya, dengan demikian kata-kata kullu pada ayat ini tidak dapat diartikan semua, ya, tapi bermakna sebagian saja, yaitu perahu-perahu yang bagus saja yang dirampas. Paham sampai di sini? Lanjut. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi dua. Pertama, bid'ah hasanah, bid'ah yang sejalan, selaras, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak bertentangan dengan As-Sunnah. Contoh Pak, selamatan wong tahlilan, itu loh deloken sing diwaca lak Quran, kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, gitu. Alif Al-Baqarah 5 ayat pertama, gitu. Al-Baqarah pertengahan, ayat kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis sama, sampai fansurna alal qaumil kafirin. Mosok moco-moco Quran koyok ngono iku diarani sesat. Lak kucluk gak sing ngarani sesat niku. Paham nggih? Wong Quran sing diwaca kok. Ya. Sedangkan yang kedua, teko cepakno wis berkate. Saya Pak demi Allah tidak mau amplop. Saya pasti saya buang amplop ini. Lah isi nih tidak pernah saya makan. Pasti lari ke bensin, lari ke alat-alatnya teniki, kitab, apalagi itu. Saya sudah punya gaji yang. Tapi andaikan makan itu juga halal. Cuma saya kalau misalnya dapat dari masjid, itu saya kumpulkan sendiri Pak. Kumpulkan dewe. Nanti saya kembalikan ke umat. Misalnya beli kitab, saya kaji untuk umat. Gitu. Tapi tidak masuk ke perut, gitu-gitu itu. Kenapa? Saya sudah kerja. Gaji saya lebih besar daripada oleh ngono-ngono itu. Makanya gak patek butuh kalau. Yang butuh itu mobil, butuh bensin, gitu. Terus nopo malih? Janda-janda muda. Loh kok lari ke sana? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sedangkan yang kedua namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang jelek, Pak. Yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Apa saja sudah, contohnya banyak. Apa saja kelakuan, amal yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah. Misalnya ngubur kepalanya sapi, selamatan desa. Wah, ini bid'ah sayyi'ah itu, harus ditentang itu. Tujuannya biar dipangan sing ngerakso bumi. Lo sing ngerakso bumi Gusti Allah lho Pak. Kok malah dikirimi ndase lembu ngenyek Gusti Allah. Nah itu kayak model-model ngoten namanya bid'ah sayyi'ah. Misalnya lagi kepala sapi dibuang ke laut biar dipangan sing ngerakso laut. Lo sing ngerakso laut ya Allah. Ya mau ta dikeindas ngono. Paham? Nah, yang benar itu sembelihlah sapi itu, dimasak sing enak, kerengsengan yang enak, undang saya. Undang kaum muslimin, ya ini diundang, suruh baca sholawat, minta keselamatan. Iku sing bener, undang anak yatim. Ini ku bagian jenengan kan? Ibunya bagian kulo. Lain lagi. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga barokah manfaat. Semoga kita tidak salah paham ketika memahami bid'ah. Paham ya? Nah, pada hakikatnya bid'ah hasanah itu juga sunnah hasanah. Paham ya? Ada yang tanya? Halo? Suara saya bisa didengar? Saya kira khutbah nikah soalnya. Rekreasi.
Ya. Ya tidak dosa, sing dosa sing gak nyang, gak melok rekreasi, gak nyang ke musala. Niku sing dosa. Lek sing berangkat rekreasi, enjoy mawon, ki kula jenengan itu butuh rekreasi. Kula jenengan nggih semakin tua itu semakin butuh rekreasi, Pak. Makanya kapan-kapan jamaah kita Sabtu niki, ayo rekreasi. Takjak nang wali limo tah, wali wolu tah. Nah, selebihnya kita ke pantai, renang. Ngono, cek akeh, jakan bojone. Cek ana sing gawakno masakane. Ngoten lho. Sing dorong duwe ndang rabiya. Soale aja suwe-suwe menduda, gak apik. Nggarai prostat. Suwe-suwe gak dipakai niku prostat lho, Pak. Hati-hati. Makane endang rabi, muslimat fatayat akeh. Tak golekno ah. Tapi sekali lagi, masih masjidnya kosong, orangnya berangkat semua, tapi kan ada sebagian yang tidak ikut. Kenapa kok ndak ngisi di masjid? Engkau nyalahno sing rekreasi. Ndak salah mereka. Mereka juga butuh rekreasi. Paham? Soalnya kula seneng rekreasi. Sing ditakoni seneng rekreasi. Jawabannya ngoten. Ada lagi? Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf nggih kirla khutbah nikah kula paling dirantos pun. Terima kasih. Yang penting tidak sampai libur nggih. Yang penting kita tetap barokah. Mudah-mudahan barokah sehat wal afiat. Panjang umur, gak mati-mati. Lah niku nggih, liyane padha mati kok jenengan boten nggih. Terima kasih. Kacepot gula namira. Mun badhe silapun anyon sepora, sakek bengkong jek sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.